Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat renungan hikam mutiara hati yang dimuliakan Allah, Majlis Rahmat yang dirahmati Allah. Allah memberikan anugerah yang luar biasa kepada kita, makhluk yang paling sempurna, yaitu manusia. Apa yang Allah berikan dan itu sempurna, yaitu panca indera. Kita diberikan penglihatan, perasa, pendengar, peraba, penciuman. Ada satu panca indera, yaitu basirah, penglihatan. Ini penglihatan ada yang kemudian penglihatan mata zahiriyah kita, ada yang mata hati atau mata batiniah kita. Kemudian kita juga akan tahu seperti apa kemampuan mata kita. Tetapi yang kemudian bisa menembus batas ruang dan waktu adalah mata batin. Maka jagalah mata hati kita agar kemudian tidak masuk dalam kategori tanda mata hati yang buta. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan dalam edisi fasal kelima, episode kelima ini, bahwa tanda mati hati yang buta ini dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah, ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Kesungguhanmu pada apa-apa yang telah Allah Ta'ala jamin bagimu, dan kelalaianmu pada apa-apa yang Allah Ta'ala tuntut darimu, merupakan bukti atas lenyapnya basirah dari dirimu. Masya Allah. Basirah ini merupakan istilah teknis agama untuk mata hati yang memiliki fungsi spesifik. Di dalam Al-Quran terdapat banyak kata tentang basirah. Misalkan dalam surah Al-Isra ayat 72 dikatakan, dan barang siapa yang buta, ama, di dunia, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta dan lebih tersesat jalannya. Na'udzubillah, Masya Allah. Atau dalam ayat lain disebutkan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Allah telah mengunci, mematri matinya kolbu, atau mengunci kolbu kita, kolbu mereka dan telinga-telinga mereka, serta basirah mereka pun ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Quran Surat Al-Baqarah ayat 6. Meski seseorang bisa melihat hingga ke ujung dunia atau dapat menembus langit yang ketujuh, namun bila masih bingung dengan kehidupan, maka itu sebuah penanda bahwa basirah kita masih tertutup. Karena basirah itu bukan untuk melihat hal-hal yang di luar diri saja, yang kasat mata saja, akan tetapi juga untuk melihat kebenaran hakiki. Basirah ini merupakan penglihatan untuk melihat yang al-haq dalam segala sesuatu, dalam segenap ufuk dan dalam dirinya, sebagaimana Allah menegaskan dalam firman-Nya, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Akan kami perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di segenap ufuk dan pada nafas-nafas mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa semua itu adalah al-haq. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Quran Surat Fussilat ayat 53. Siapa saja yang disibukkan mencari apa yang sudah dijamin oleh Allah, seperti menjemput rezeki, dan meninggalkan apa yang menjadi perintah Allah seperti ibadah, itulah tanda orang-orang yang buta hatinya. Na'udzubillah. Allah pun kemudian berfirman, dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat membawa atau tidak dapat
mengantarkan rezekinya sendiri, menjemput rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu juga. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Ankabut ayat 60. Allah pun berfirman, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Quran Surat Toha ayat 132. Maka dari itu sahabat, renungan hari hikam mutiara hati yang dirahmati Allah, mari kerjakan apa yang menjadi kewajiban kita terhadap Allah, dan juga Allah akan melengkapi bagi kita bagian kita itu sendiri, yaitu adalah kecukupan sandang pangan dan papan. Dalam hal ini ada dua hal. Yang pertama, yang dijamin oleh Allah, maka jangan menuduh atau berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas jaminannya. Yang kemudian hal kedua yaitu adalah yang dituntut, yaitu adalah kewajiban-kewajiban kita sebagai makhluk kepada Allah, maka jangan kita abaikan, yaitu beribadah kepada Allah. Dalam sebuah hadis qudsi yang kurang lebih artinya demikian, hambaku, taatilah semua perintahku dan jangan memberitahu kepadaku apa yang baik bagimu. Jangan mengajari diriku apa yang menjadi kebutuhanmu, karena aku lebih tahu apa yang engkau butuhkan dan apa yang tidak kau butuhkan. Syekh Ibrahim Al-Khawas berkata, jangan memaksa diri untuk mencapai apa yang telah dijamin dan jangan menyia-nyiakan, mengabaikan apa yang diamanatkan kepadamu. Oleh sebab itu, barang siapa yang berusaha untuk mencapai apa yang sudah dijamin dan mengabaikan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kepadanya, maka butalah mata hatinya dan sungguh sangatlah bodoh. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Sahabat renungan hikam mutiara hati yang dirahmati Allah, mari kita berbenah. Apakah kita ini termasuk yang kehilangan basirah, termasuk tanda orang-orang yang buta basirahnya atau pandangan hatinya, mata hatinya? Mari kita benahi. Semoga kita termasuk orang-orang yang kemudian berbenah dan dibuka mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pelajaran edisi Hikam Imam Ibnu Athaillah ini berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab wal 'afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.